Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam masuk ke Eropa pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin angkatan perang Islam untuk membuka Andalusia atau yang dikenal dengan Spanyol saat ini. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, itulah kekuasaan Khalifah Islamiyah meluas ke daratan Eropa dengan ditandai pembukaan atau penaklukan kota Cordoba, Granada, dan mengalahkan kaum Visigoth dengan Toledo sebagai ibu kotanya. Puncaknya, pada masa pemerintahan Abdul Ar-Rahman III, umat Islam berhasil menjadikan kota Cordoba sebagai pusat peradaban Islam dunia. Umat Islam pernah mencatat tinta emas selama berabad-abad di benua Eropa. Tidak hanya sekadar kuantitas penganutnya, tapi juga peradaban Islam pernah menorehkan kejayaan di benua biru tersebut. Jejak kegemilangan dan warisan berharga umat Islam masih bisa ditelusuri hingga saat ini, meskipun tidak sedikit yang telah beralih fungsi, seperti Masjid Cordoba Spanyol, peninggalan dinasti Umayyah yang kini dijadikan gereja katedral Katolik. Hal itu tidak terlepas akibat pembantaian umat Islam yang menyebabkan hampir lenyapnya Muslim di Eropa. Kejayaan Islam tidak berlangsung begitu lama. Kekhalifahan Islam di Eropa, khususnya di Spanyol, berangsur-angsur memudar. Awal dari kehancuran dimulai dengan naiknya Hisham al-Mu'ayyad Billah sebagai Khalifah Cordoba pada tahun 976 Masehi, ketika masih berusia 11 tahun, sehingga secara aktual kekuasaan dikendalikan oleh para pejabat. Perpecahan pun tak bisa terelakkan. Di lain sisi, kerajaan Kastilia serta Aragon bersatu di bawah kendali Isabel dan Ferdinand. Akibatnya, umat Islam pun terusir dari Spanyol pada tahun 1492 Masehi, dengan Granada sebagai benteng terakhirnya. Namun sebelum peradaban Islam di Eropa benar-benar padam, umat Islam terlebih dahulu mengalami pembantaian secara keji oleh tentara-tentara saat itu. Penaklukan Granada oleh Kastilia sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-13, dilatar belakangi oleh kepentingan politik dan agama, serta kebencian terhadap umat Islam. Ambisi merebut Granada dari umat Islam dikenal dengan semangat Reconquista atau penaklukan ulang. Akhirnya Granada dapat ditaklukkan dan Sultan Muhammad As-Sakir menyerahkan kunci istana Alhambra kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada 2 Januari 1492 Masehi. Peristiwa itu menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol, dan Sultan Muhammad As-Sagir menjadi Sultan Mur atau Muslim Spanyol terakhir di Granada. Sejarah mencatat pemusnahan etnis dan agama pertama dan terbesar di Eropa terjadi ketika Isabella I, Ratu Kastilia, dan suaminya Ferdinand V. Sejak saat itu runtuhlah kejayaan Islam di Andalusia setelah bertahan selama lebih dari 8 abad, dan dimulailah abad ke-8 pada umat Islam Andalusia. Saat itu terjadi pembantaian ribuan umat Islam di Granada, Spanyol, di depan pelabuhan, dengan tipuan akan diberangkatkan keluar Andalusia dengan kapal-kapal yang disediakan Ratu Isabella. Muslim Andalusia malah dikonsentrasikan dan dengan mudah dibantai habis dalam waktu yang singkat oleh ratusan pasukan yang mengelilingi dari segala penjuru. Dengan satu teriakan dari pemimpinnya, ribuan tentara segera membantai umat Islam Spanyol tanpa rasa belas kasihan. Mereka kebanyakan terdiri atas para perempuan dengan anak-anaknya yang masih kecil. Jerit tangis dan takbir membahana. Seluruh Muslim Spanyol di pelabuhan itu habis dibunuh dengan kejam. Darah mengenang di mana-mana. Laut yang biru telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Itulah akhir dari kejayaan Islam Andalusia, sebuah peradaban Islam yang dimulai dari perjuangan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi dan berakhir pada 1487 Masehi. Selama 7 abad lebih, peradaban ini telah menyumbangkan kepada dunia kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta aspek-aspek keislaman. Andalusia kala itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan yang tiada tandingannya setelah Konstantinopel dan Baghdad. Namun ada sebuah kisah yang sangat memilukan pada 2 Januari 1492. Kardinal de Veyder memasang salib di atas Istana Hamra, istana kerajaan Nasiriyah di Spanyol. Tujuannya sebagai bentuk proklamasi atas berakhirnya pemerintahan Islam di Spanyol. Kaum muslimin dilarang menganut Islam dan dipaksa untuk murtad. Begitu juga mereka tidak boleh menggunakan bahasa Arab.
Siapa yang menentang perintah itu akan dibakar hidup-hidup setelah disiksa dengan berbagai cara. Gereja di masa pemerintahan monarki Raja Ferdinand dan Isabella membuat dewan mahkamah luar biasa atau yang dikenal dengan lembaga inkuisisi, sebuah lembaga peradilan yang bertugas untuk menghabisi siapa saja orang-orang di luar Katolik. Lembaga ini kemudian bermetamorfosa menjadi Opus Dei. Paus Alexander VI memberikan gelar penguasa Katolik Spanyol, Los Reyes Católicos, kepada Ferdinand dan Isabella lantaran dipandang telah melindungi agama Katolik di kerajaan mereka, seperti diselesaikannya Reconquista dengan mengalahkan Sultan Granada Muhammad ke-12 dan pengusiran umat Muslim dan Yahudi dari Spanyol. Salah seorang Yahudi yang memiliki jalan kepada Raja dan Ratu, Abravanel, berusaha menegosiasi agar pengusiran itu ditunda dari tanggal 31 Juli menjadi 2 Agustus. Secara simbolis, tanggal 2 Agustus 1942 bertepatan dengan tanggal 9 Ab dalam penanggalan Yahudi, tanggal peringatan dihancurkannya Bait Salomo di Yerusalem, sekaligus awal kaum Yahudi menjalani masa pengasingan. Meskipun sejarawan pada masa belakang menolak perhitungan Abravanel terkait kesesuaian tanggal tersebut, tetapi yang pasti bahwa Abravanel menyadari betapa pengusiran ini menjadi tragedi yang tidak ada bandingannya dalam sejarah Yahudi sejak dihancurkannya Bait Salomo. Dikarenakan mengetahui tidak dapat membatalkan perintah pengusiran, Abravanel yang merupakan tokoh Yahudi paling berpengaruh di istana ini pun menyiasati agar waktu pengusiran mereka berada pada tanggal yang sama dengan kehancuran Bait Salomo, sebagai perlambang rasa kehilangan yang dalam dari umat Yahudi. Isabella juga menjadi pendukung utama Christopher Columbus untuk mencari dunia baru dan akhirnya sampai di Amerika. Ia memberi bantuan dana yang besar bagi Columbus untuk berlayar pada tahun 1492, tahun yang sama dengan peristiwa berakhirnya Islam di Andalusia. Columbus juga adalah seorang pembunuh kejam yang membantai penduduk asli Amerika dengan penculikan, pengusiran, dan penyebaran penyakit. Isabella adalah sponsor pembantaian itu. Isabella secara resmi mundur dari urusan pemerintahan pada 14 September 1504 dan meninggal pada tanggal 26 November pada tahun yang sama di Medina del Campo. Tetapi dikatakan bahwa keadaannya semakin menurun setelah kematian putranya, Juan, pada tahun 1497. Dia dimakamkan di Capital Real atau Kapel Istana Granada yang dibangun oleh cucunya, Carlos I. Ada sebuah tempat di Spanyol yang diberi nama Puerto del Supreso del Morro. Kalimat tersebut terdengar sangat mendayu, namun sesungguhnya kisah yang terkandung dalam kalimat itu sungguh pilu. Puerto del Suspiro del Morro berarti napas terakhir orang Mur, atau terjemahan populernya berbunyi tarikan nafas terakhir seorang Muslim. Puerto del Suspiro del Morro adalah nama sebuah tempat, tepatnya sebuah gunung, tempat ketika rombongan Sultan Muhammad ke-12, khilafah terakhir Kesultanan Granada, berhenti dan melayangkan pandangan sedih ke arah Istana Alhambra yang terpaksa ditinggalkannya karena Ratu Isabella dan Raja Ferdinand mengusir mereka. The Last Sultan itu terpaksa mengangkat kakinya.